Jadi yang pertama adalah manfaat. Yang kedua PPOK. Kalau Bapak Ibu pernah lihat pasien kita pun di sini ada yang usianya 40 ke atas, datang udah sesak-sesak, nafasnya bunyi-bunyi, dulunya nggak pernah asma, kok tiba-tiba sekarang bunyi. Nah itu ada kecurigaan ke arah penyakit paru obstruksi kronik. Dan harus dibilang sama suami bahwa penyakit PPOK itu tidak ada mengalami regresi atau penurunan gejala. Yang ada dia akan stabil atau semakin bertambah. Jadi nggak ada cerita pasien PPOK hari ini sehat, besoknya makin sehat, enggak. Yang ada hari ini stabil, besok stabil, atau hari ini stabil, besok makin jelek dan makin jelek. Nah ini baru-baru yang sehat yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya baru-baru sakit itu nanti dia akan kembung-kembung. Darah tinggi, tidak ada sakit gula, tapi tiba-tiba mengalami stroke. Faktor resikonya terutama adalah merokok. Jadi merokok itu meningkatkan 2-3 kali lipat resiko untuk mengalami stroke. Atau serangan jantung, tetangganya tiba-tiba meninggal. Gak ada sakit dok, gak ada sakit gula, gak ada sakit darah tinggi, tapi meninggal. Kemungkinan besar ada faktor resiko merokok itu. Jadi faktor resiko merokok itu banyak. Ini kalau pernah dulu lihat pasien yang hitam-hitam ujung jarinya itu namanya thromboembolitis obliterans. Itu juga faktor resiko merokok. Memang faktor utamanya di buku di jurnal manapun adalah merokok. Pernah datang ke puskesmas, pernah saya periksa, pasti saya datang dengan keluhan pernafasan, mau itu batuk, demam atau sesak. Pasti saya ada nanya, Bu, bapaknya merokok. Nah, karena sebagian besar pasien kita di puskesmas ini datang dengan keluhan pernafasan, batuk, sesak, demam, itu rata-rata ayahnya pasti perokok. Walaupun dia bilang, enggak kok, merokoknya di luar dong, tapi setelah merokok langsung cium anak, nggak sikat gigi. Nah itu juga akan beresiko menyebabkan gangguan nafas. Anak dengan gangguan nafas Bu, apalagi usia muda seperti ini, rentan usia muda, tidak ada riwayat sakit gula, tidak ada riwayat sakit darah tinggi, tiba-tiba dadanya sakit, di EKG ternyata serangan jantung. Ketika ditanya ternyata merokok berat atau merokok dari berhenti boleh. Jadi di puskesmas kita udah buka layanan konsultasi berhenti merokok. Jadi kalau misalnya ada suaminya atau anaknya udah ada atau sekedar ingin tahu aja kira-kira berhenti merokok itu gimana caranya, boleh. Jadi datang ke puskesmas, daftar ke resepsionis, bilang mau konsultasi upaya berhenti merokok, karena kita udah ada layanannya di puskesmas kita. Jadi nanti biar bisa dibimbing gimana supaya berhenti. Hari ini saya telah mendapatkan pelatihan mengenai dampak asap rokok dan akibat asap rokok, kebetulan pada hari ini saya mendapat informasi yang sangat informatif dari Dr. Ahmad mengenai apa-apa saja dampak dari merokok tersebut. Di rumah saya mempunyai suami yang sebagai perokok aktif. Sebelum menikah beliau perokok aktif, dan setelah menikah dan memiliki anak, suami saya juga masih merokok, namun intensitasnya sudah sangat berkurang karena memikirkan bahaya merokok pada anak. Namun dengan adanya sosialisasi ini, saya harapkan nanti apa yang informasi yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan bisa saya sampaikan ke suami saya, agar di kemudian hari suami saya juga bisa berhenti merokok secara 100%. Terima kasih kepada Dr. Ahmad yang telah menyampaikan informasi yang sangat berguna bagi saya. Selamat berumah tangga. Semoga di kemudian harinya apa yang disampaikan Dr. Ahmad dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Fitriani, saya dari desa Alulan 1. Setelahnya ada penyuluhan upaya berhenti merokok. Saya di sini mendapatkan informasi bahwa merokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan
keseluruhan ini semuanya bisa berhenti merokok karena merokok itu sangat